Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan gue Sandy Aryasa di CR Channel. Oke, kesempatan kali ini gue masih bisa ngonten kembali, masih bersama motor CC Superboy Beat Deluxe 2020. Dan posisi sekarang gue lagi mau ke arah Jati Handap, tapi posisi masih berada di dekat sekitaran rumah ya. Ini gue bakal bahas mengenai salah satu part modifikasi yang baru gue ganti ya, yang sudah mencolok banget nih, knalpot pastinya. Karena masih fresh juga. Dan bagi kalian sebelum menonton video ini sampai habis, yang sedang mencari beberapa part aksesoris motor, mungkin kayak visor, spion, holder GBP 30, knalpot, ban, dan lain-lain, kalian bisa banget untuk cek link yang ada di deskripsi. Siapa tahu bisa bermanfaat buat kalian semua yang sedang mencari beberapa part aksesoris motor dengan budget pelajar. Oke, di sini gue bakal ngebahas knalpot tapi sambil di jalan ya, karena nggak enak ini gue pinggir jalan banget guys. Oke, kita jalan dulu ya. Jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, let's go. Nah guys, jadi sekarang gue masih pakai knalpot dari XBR Power Engine, yang dimana ini gue spesifikasi dari knalpotnya itu menggunakan saringan full, terus diameter 2838, bahannya full stainless dengan motif blue moon ya, blue moon bakaran kayak gitulah. Jadi yang bakal gue bahas adalah apakah dengan knalpot yang seperti ini itu bakal ketilang atau enggak ya. Ini standarnya cuy, si Ade. Bentar, dia itu standarnya belum naik, takut jatuh ya. Nah, jadi dengan suara yang agak ngebas seperti ini, apakah ditilang atau enggak ya? Sebenarnya gue pengen banget cuy untuk bereksperimen ya, kalau misalkan nanti di jalan pas lagi ada razia, gue ngelewat tuh, apakah dengan knalpot seperti ini bakal kena tilang atau enggak. Tapi menurut pandangan gue ya, ini tetap bakal ditilang. Kenapa? Dikarenakan ya, satu, peraturan di Indonesia tuh memang katanya kalau misalkan ganti knalpot itu nggak boleh pakai knalpot yang racing. Walaupun ini sebenarnya nggak terlalu racing ya guys ya, masuknya ke standar racing. Terus pernah ketilang juga gue pakai knalpot yang merek sebelah itu, sebenarnya nggak berisik banget guys, bener-bener adem banget ya, tapi tetap kena tilang juga. Teman gue itu pernah kayak gitu ya, ditilangnya tuh karena sudah merubah sudah merubah part modifikasi dengan standarnya, katanya kayak gitu guys. Gue juga bingung ya kenapa yang kayak gitu ditilang. Apakah memang peraturannya kalau misalkan ganti knalpot itu bakal ditilang walaupun gak berisik. Jadi kalau misalkan gua lihat dari sudut pandang peraturan di Indonesia ya, kalau misalkan udah ganti knalpot pasti ditilang sih. Cuma ada juga kan yang sudah membuktikan beberapa knalpot yang diukur kebisingannya itu menggunakan alat DB killer gitu kalau nggak salah. Apa ya namanya, gue lupa. DB killer mah buat knalpot sih. Buat ngecek yang cek suara knalpot kebisingan itu lah, pokoknya gue tahu yang bentuknya kecil kayak gitu ya, yang ada micnya. Itu kan dites masih di bawah desibel, tapi tetap aja ada yang kena tilang. Gue juga bingung, gak tau kenapa ya, padahal peraturannya itu matic tuh biasanya berapa desibel gitu batasannya. Nah, pas di pengecekan itu ternyata masih di bawah, tapi tetap masih ditilang. Gue juga bingung, gak tau kenapa ya. Jadi pada kesimpulannya sih, kalau misalkan menurut gua dengan menggunakan knalpot kayak gini masih tetap ada kemungkinan kalian bakal ditilang di jalan ya. Cuma kalau misalkan enggak ya alhamdulillah gitu. Dan sayang banget kalau misalkan ditilang, apalagi harus si knalpotnya itu diambil ya, dirazia dan dimusnahkan gitu. Wah, ini lumayan cuy, harga knalpot aja tuh udah bisa buat nabung berapa hari gitu pak. Sebenarnya bukan mencari perkara ya, kalau misalkan kita ganti knalpot itu lebih kayak ke hobinya masing-masing aja. Dan gua pun tipikal orang yang gak mau terlalu berisik gitu guys. Ini gua ganti knalpot juga, request langsung ke admin XBR Power Engine ya. Jadi gua pengen yang untuk spek standar, suaranya agak ngebas, gak terlalu berisik. Dan contohnya ini di jalan raya aja gak kedengeran guys. Nih, malah lebih berisik Vario yang di depan tuh, suara mesinnya kasar. Sedangkan knalpot gua aja suaranya ketutup gitu pak. Makanya gua tuh lebih seneng dari segi looknya aja, tampilannya, karena gua tuh lebih kayak ke kelihatan ganteng aja juga udah cukup gitu guys. Maksudnya ya, jangan terlalu pakai knalpot yang bising atau berisik banget. Yang penting nyaman untuk dipakai, gak mengganggu orang lain. Cuman ya tetap aja cuy, ya namanya modifikasi juga kadang aturannya ada yang beda-beda pendapatnya gitu guys ya. Nah, contoh ini GSX ya, kalau ini udah jelas pasti ditilang guys. Karena udah kenceng banget tuh. Wah, suara knalpot gua aja ketutup 1000%, emang gak kedengeran.
Jadi gua kalau misalkan masalah ganti knalpot itu lebih kayak kepengen mengganti segi look penampilannya aja cuy, biar lebih kece gitu Pak ya. Tapi kalau misalkan untuk kenceng-kencengan gua enggak dulu sih, itu di nomor akhirin aja lah, karena ini motor untuk harian guys. Oke. Jadi kalau misalkan dari segi sudut pandang ya, si Superboy ini gua yang pertama itu di nomor satu kan segi kenyamanannya, yang kedua segi penampilannya, yang ketiga baru kencang-kencangannya gitu ya. Karena untuk motor Beat Deluxe 2020 ini nggak perlu terlalu kencang-kencang. Kalau misalkan kencang-kencang juga kenapa gua ngambilnya Matic gitu Pak? Ya mending langsung yang koplingan aja, motor fairingan gitu ya. Jadi ini motor sebenarnya memang untuk harian banget. Dan untuk motor konten bukan dalam artian motor rumahan ya, tapi untuk konten kayak gini nih, bukan konten dari segi sinematikan gitu ya, tapi lebih konten ke daily harian gitu guys. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah ya. Kalau misalkan kalian yang pengen ganti knalpot juga ya mangga, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian yang minat pakai knalpot XBR Power Engine kayak gua gini, kalian bisa banget untuk cek link yang ada di deskripsi atau di kolom komentar yang gua sematkan guys ya. Siapa tahu bisa kepake biar modifikasinya biar makin ganteng. Yang penting suaranya nggak terlalu kencang. Kalau gua kayak gitu ya, beda. Kalau misalkan yang pengen kencang-kencangan mangga bisa request langsung. Tapi kalau pengennya agak ngebas juga boleh gitu. Ya menurut gue sih untuk knalpot XBR Power Engine ini salah satu knalpot yang rekomendasi banget, dikarenakan dengan build quality-nya yang bagus, suaranya juga adem ngebas. Terus oke lah dari segi penampilan ya, oke banget. Apalagi gue ambilnya yang bahan stainless gitu guys. Oke, mungkin kontennya sampai sini dulu aja cuy. Nanti gue bakal coba next buat konten lagi nih di tanjakan, karena ini gue bakal menemukan jalan yang sangat menanjak guys. Pokoknya terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang menuju ke puluhan ribu subscriber kembali. See you next video. Goodbye, peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.